Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Musdalifah, NIM 415180101141. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2. Sini judulnya yaitu Analisis Penerapan Teknologi Pembelajaran di Perguruan Tinggi Swasta. Ada latar belakangnya yaitu saat ini aktivitas penilaian terhadap kinerja setiap karyawan menjadi aktivitas yang umum dilakukan oleh suatu organisasi maupun instansi. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses yang digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kinerja juga berlaku dalam perguruan tinggi, baik itu berupa universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Peraturan-peraturan akademik dan manajemen mempunyai tata kerja membentuk suatu sistem yang harus ditaati dengan disiplin dan dedikasi semua pihak. Prasarana dan sarana akademik harus diciptakan sebagai landasan berpijak. Di samping landasan mutu perguruan tinggi ini terutama sangat ditentukan oleh peran tenaga-tenaga pengajar atau dosen yang berkualitas. Ada rumusan masalah berdasarkan latar belakangnya. Yang pertama, bagaimana kinerja dosen di Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Informatika. Yang kedua, bagaimana kemampuan dosen merancang pembelajaran di Universitas Mercu Buana. Ketiga, bagaimana pengaruh kinerja di dalam kelas terhadap motivasi minat belajar mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kinerja dosen di dalam kelas di Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Informatika. Yang kedua, untuk mengetahui motivasi minat belajar mahasiswa di Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Informatika. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kinerja dosen di dalam kelas terhadap minat belajar mahasiswa di Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Informatika. Adapun manfaat yang dapat diprediksi. Yang pertama yaitu bagi penulis menambah wawasan pengetahuan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi kerja dan kompetisi profesional terhadap kinerja dosen dengan langsung melakukan penelitian di lapangan yang menjadi lahan bekerja penulis selama ini. Setelah penelitian selesai, diharapkan ada pengaruh yang signifikan, khususnya terhadap kinerja mengajar penulis di masa yang akan datang. Kedua, bagi pemangku kebijakan agar dapat membuat suatu kebijakan dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, khususnya dosen dan pada pendidikan tinggi vokasi. Yang ketiga, sebagai sarana evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kompetisi profesional dosen. Keempat, dijadikan acuan agar dapat dicapai pengembangan kompetisi dan motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja dosen. Adapun metodologinya yaitu tahapan metodologi. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar lebih terpadu dan saling mendukung. Pendekatan kualitatif digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menentukan hipotesis, sedangkan pendekatan kualitatif untuk menguji hipotesis menurut Sugiono 2006. Pengumpulan data. Dalam penilaian kinerjanya, diperlukan data terkait kepuasan mahasiswa terhadap dosen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan mahasiswa jurusan Teknik Informatika berjumlah 27 orang untuk semua dosen di prodi berjumlah 15 orang, sehingga tiap dosen terlihat kinerjanya. Dalam pengambilan data menggunakan form kuesioner kepuasan mahasiswa. Hasil dan pembahasan, yaitu pengumpulan data ini ada hasil kuesioner kinerja dosen berdasarkan kepribadian dari 27 mahasiswa. Ini untuk nama dosennya, nama-namanya. Berdasarkan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa dosen memiliki kompetisi kepribadian yang diharapkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat bagaimana realita perilaku dosen sesuai dengan ekspektasi mahasiswa, khususnya berkaitan dengan kewibawaan sebagai pribadi dosen, kearifan dalam pengambilan keputusan,
bersikap dan berperilaku, satu kata dan tindakan. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, serta adil dalam memperlakukan mahasiswa. Ini ada hasil kuesioner kinerja dosen berdasarkan kompetisi mengajar. Ada presentasinya. Lalu ini dari hasil kuesioner tadi, yaitu ini hasil presentasi dalam bentuk tabel. Hasil analisis data. Pertanyaannya itu yang pertama, dosen terlihat siap dan menguasai materi kuliah yang diberikan. Yang kedua, dosen menggunakan media pembelajaran atau alat bantu atau alat peraga yang memperjelas materi kuliah. Yang ketiga, dosen memberi kuis atau tugas rumah sebagai evaluasi pembelajaran. Yang keempat, dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga mahasiswa menjadi bersemangat. Kelima, soal ujian sesuai dengan materi kuliah yang diberikan. Keenam, dosen hadir dalam kuliah tepat waktu. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar dosen telah memenuhi kinerja berdasarkan kompetensi profesionalnya, di mana mereka dapat menjelaskan pokok bahasan atau topik secara tepat, memberi contoh relevan dari konsep yang diajarkan, menjelaskan keterkaitan bidang atau topik yang diajarkan dengan bidang atau topik lain, menjelaskan keterkaitan bidang atau topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan, memahami isu-isu mutakhir dalam bidang yang diajarkan, menggunakan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan, melibatkan mahasiswa dalam penelitian atau kajian dan atau pengembangan atau rekayasa atau desain yang dilakukan dosen, serta memiliki kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi. Adapun kesimpulan dari hasil tadi yaitu pelaksanaan maupun hasil evaluasi kinerja dosen di Mercu Buana sampai saat ini muncul kesan lebih didominasi oleh aspek kuantitatif serta pemanfaatan atas data yang diperoleh terlihat masih kurang maksimal. Komunikasi yang berupa penyampaian kepada dosen yang bersangkutan atas rekap data evaluasi kinerja. Namun demikian, sesuai dengan metode maupun media yang dipergunakan selama ini, kemungkinan besar hasilnya kurang efektif mengingat kemungkinan besar seorang dosen masih belum mengetahui secara persis atau atas kekurangan yang masih ada dalam pelaksanaan tugas mengajarnya. Sekian, terima kasih.